Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Kemono Jihen. Anime ini rilis tahun 2021. Genrenya action, misteri, dan juga supernatural. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Menceritakan tentang detektif spesialis ilmu gaib bernama Kohachi Inugami yang dipanggil ke sebuah desa terpencil untuk menyelidiki kasus mayat hewan yang membusuk dan dimutilasi. Di tengah perjalanan, ban mobil dia bocor, jadi dia nggak bisa melanjutkan perjalanan. Gak lama kemudian ada seorang ibu-ibu yang menggunakan mobil lewat. Dia menawarkan untuk menumpang ke penginapan miliknya. Inugami pun naik mobil itu sambil mendengarkan cerita dari kasus yang akan dia kerjakan tersebut. Beberapa saat kemudian mereka sampai di penginapan. Inugami sedikit bersantai sebelum mengerjakan misinya. Saat dia sedang bersantai, dia melihat ada seorang anak kecil yang sedang mencangkul di kebun. Dia berusaha memanggilnya tapi dia dicuekin. Terus sampai akhirnya udah dah. Malam harinya saat Inugami sedang mandi, anak dari ibu pemilik penginapan itu masuk ke dalam kamar mandi. Dia ingin menggosok badannya si Inugami. Karena Inugami masih penasaran dengan bocah tadi. Dia menanyakan siapa bocah tersebut. Kemudian anak itu menceritakan tentang bocah itu. Bocah itu adalah bernama Dorotabo, atau kalau di daerahnya itu disebut dengan yokai, atau juga bisa disebut siluman, yang berarti dia mempunyai aura silumannya. Bahkan mereka bilang dia lahir dari seorang siluman. Kemudian keesokan harinya Inugami tiba-tiba meminta Dorotabo buat nemenin dia menyelesaikan kasusnya. Dorotabo pun langsung dipanggil oleh ibu pemilik kosan dan disuruh buat ganti baju dan melayani tamu dengan baik. Setelah Dorotabo mandi dan berganti baju, dia mengantarkan makanan kepada Inugami. Di saat Inugami sedang makan, dia bertanya kepada Dorotabo tentang kasus yang aneh itu. Dorotabo kemudian memberikan penjelasan tentang makhluk gaib tersebut. Ngerasa Dorotabo bisa membantu dirinya, dia mulai mengikuti Dorotabo, dimulai dari membersihkan parit hingga nyangkul di kebun. Inugami kelelahan karena ikut kerjaan si Dorotabo. Tak lama kemudian pas Inugami kecapean, dia ngelihat kalung yang dipakai oleh si Dorotabo sangat menarik menurutnya. Jadi dia menanyakan tentang kalung itu. Dorotabo bilang kalau itu kalung pemberian orang tuanya. Malam harinya anak si ibu pemilik kosan didatengin sama si Dorotabo karena kesal sudah ngerebut si Inugami darinya. Yang seharusnya dialah yang diajak ke Tokyo. Karena kesal anak itu pun langsung ngerebut kalung yang dipakai oleh Dorotabo. Dorotabo marah karena kalungnya diambil. Dia langsung emosi dan siapa sangka dia berubah beneran menjadi siluman. Dengan sosok yang menakutkan itu si anak langsung ketakutan dan lari terbirit-birit. Setelah kejadian itu Dorotabo langsung menyesal dan menyadari kalau dialah siluman yang dicari oleh Inugami. Gak lama kemudian Inugami datang. Dikala si Dorotabo sedang temenung. Inugami nanya kenapa gitu kan. Dorotabo pun langsung ngaku kalau dialah siluman tersebut. Tapi Inugami nggak menyalahkan Dorotabo, tapi malah ngaku kalau dia juga adalah siluman. Sambil memperlihatkan ekor yang dia punya, Inugami juga memperlihatkan sesuatu tentang kekuatan yang dimilikinya. Beralih kepada anak tadi yang kabur dari Dorotabo. Dia nggak sengaja ketemu dengan siluman pemakan hewan. Dia diserang dan gak tahu mau minta tolong kepada siapa. Gak lama kemudian Inugami dan Dorotabo datang. Mereka kemudian bekerja sama mengalahkan siluman-siluman itu. Setelah berhasil mengalahkan siluman tersebut, Inugami bilang kepada Dorotabo kalau sebenarnya dia bilang pada si klien Dorotabo lah pelaku aslinya. Jadi dia akan mengeksekusinya. Awalnya Inugami nanya tentang nama aslinya si Dorotabo. Dan nama asli si Dorotabo adalah Kabane.
Inugami juga menanyakan apakah Dorotabo ingin bertemu dengan orang tuanya. Tapi dia menjawab eksekusi saja dia. Gak lama kemudian Inugami langsung menembak si Dorotabo. Dorotabo langsung diangkut ke penginapan dan bilang kalau dia sudah menangkap pelakunya. Inugami juga bilang kalau jasadnya akan dia bawa ke kota. Dan Dorotabo pun dibawa langsung naik mobil ke kota atau ke Tokyo. Dalam perjalanan Dorotabo kebangun dan kebingungan kenapa dia masih hidup. Inugami kemudian menjelaskan kalau pistol yang dia pakai itu nggak bisa menghabisi siluman. Dorotabo pun dibawa ke markas atau kantornya si Inugami. Dia langsung memperkenalkan diri di hadapan Shiki dan juga Akira. Mereka juga bekerja di bawah si Inugami. Dorotabo memperkenalkan diri sebagai Kabane. Inugami juga memberikan penjelasan tentang kerjaannya itu, sekaligus menjelaskan tentang apa itu siluman atau kemono. Singkat cerita, mereka menangani kasus siluman itu sekaligus melestarikan siluman itu sendiri. Karena para siluman juga mempunyai ciri khas mereka sendiri. Setelah pengenalan itu, Shiki menegaskan kalau dia nggak ingin berteman dengan si Kabane. Karena penampilan Akira mirip dengan cewek, jadi Kabane awalnya ingin memuji penampilannya. Tapi Akira malah langsung kabur dan bilang Kabane bodoh. Kabane coba ngedeketin si Shiki, tapi Shiki kekeh kagak mau temenan sama dia. Tapi dengan tingkah anehnya si Kabane, Shiki tertawa terbahak-bahak sampai dia ingat kalau yang bikin ketawa itu adalah Kabane. Setelah itu, Shiki langsung ke kamar dan mencoba merencanakan sesuatu kepada Kabane. Setelah berpikir, Shiki langsung merencanakan sesuatu. Gak lama pas Kabane mau ke kamarnya, tiba-tiba dia terjatuh dengan benang yang dipasang oleh Shiki. Saat Kabane terjatuh, Shiki melemparkan beberapa pertanyaan, tapi Kabane nggak bisa menjawabnya dengan serius. Kabane kemudian memaksakan diri untuk lepas dari jebakan si Shiki. Shiki kaget karena hal itu bisa jadi menyakitkannya. Tapi dia lebih kaget kalau Kabane bisa nyembuhin diri. Singkat cerita, mereka mendapatkan misi untuk menangani kasus dan mereka pun langsung menuju lokasi. Saat mereka tiba di lokasi, sudah ada banyak polisi yang sudah mengamankan rumah itu. Ternyata kasus yang akan mereka tangani adalah mayat kutu atau kutu yang sangat berbahaya, bahkan bisa melenyapkan seseorang dengan sekejap. Makanya ruangan di rumah itu telah ditutup polisi karena beberapa saat ada temannya yang masuk ke ruangan itu langsung dilalap habis oleh si kutu. Inugami kemudian memikirkan sesuatu untuk menanganinya. Awalnya dia yang akan masuk dengan cara mengubah kulitnya menjadi sekuat besi dengan kemampuannya. Tapi Shiki menawarkan diri buat ngelawan itu kutu-kutu. Setelah polisi dan anak-anak di rumah itu pun pada keluar, Shiki langsung menggunakan jaringnya buat melawan kutu-kutu tersebut. Bahkan dengan jaringnya itu Shiki gak bisa ngelawan para kutu, malah jaringnya pada dimakan. Inugami kemudian berencana buat dia masuk ke dalam sana. Tapi Kabane bilang kalau dia aja yang akan masuk. Kabane pun masuk. Dia dengan begitu saja menyerahkan dirinya karena dia tahu dia kuat dan kutu-kutu itu gak bakalan mempan. Beberapa saat kemudian Kabane yang bergelut dengan kutu-kutu tersebut itu akhirnya selesai dan berhasil menyelamatkan orang-orang di rumah, termasuk polisi yang masuk tadi. Kemudian para korban langsung dievakuasi menggunakan ambulan. Dan misi itu pun berhasil. Gak lama anak yang tadi ada di rumah itu datang ke mereka dan mengucapkan terima kasih karena sudah ngebantuin mereka. Dia nanyain juga apa penyebab dari semua itu. Inugami kemudian bilang sepatu yang didapat Kabane tadi harus diberikan kepada pemiliknya. Anak itu kemudian cerita kalau sepatu itu didapatkan dari adiknya yang mencuri itu sepatu buat ibunya. Dan hal itulah yang menyebabkan para kutu-kutu tersebut datang ke rumahnya. Setelah selesai mengerjakan misi itu, mereka kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Kabane dan Shiki ngobrol tentang misi tadi. Yang pada intinya si Shiki mau ngucapin terima kasih sudah ngebantuin dan kayaknya Shiki dan Kabane sudah mulai akrab. Keesokan harinya Shiki diminta Inugami buat nganterin Kabane menemui Inari yang juga anggota detektif.
Inari Yoko adalah siluman rubah yang memegang kekuasaan di kepolisian. Inugami juga bilang kalau dia harus sering minta bantuan kepada Inari. Sebelum Kabane dan yang lainnya berangkat, Kabane diberi jimat keberuntungan sama Inugami. Setelah itu mereka berangkat ke kantor polisi. Gak lama mereka pun sampai di kantor polisi, tapi saat mereka bilang mau ketemu dengan Inari sama resepsionisnya, mereka ditahan karena mereka terlihat masih bocil. Saat itu juga kemudian muncul cewek yang mengajak untuk bertemu dengan Inari. Tapi dia bilang yang hanya bisa bertemu dengannya adalah Kabane doang. Kemudian Kabane pun ikut sama itu cewek ke ruangannya Inari. Mereka pun sampai di ruangannya tersebut, tapi cewek itu malah menendang Kabane dan mengurung dia bersama Inari di luar. Kabane pun mendekat kepada Inari dan disuruh duduk. Inari kemudian bilang tentang masa lalunya si Kabane. Dia juga bilang kalau tertarik dengan batu kehidupan yang dipakai oleh Kabane. Jadi dia bilang kalau dia ingin melihat. Kabane kemudian ngeliatin itu batu. Tapi karena terlalu jauh Inari menyuruh mendekat dan ingin memegang batunya. Kabane pun memberikan batu itu. Inari juga bertanya tentang fungsi batu itu untuknya. Kabane kemudian bilang kalau batu itu membantu dirinya agar tidak berubah wujud. Kemudian Inari pun menjelaskan tentang kegunaan batu itu secara detail. Karena Inari tertarik dengan batu tersebut, dia merencanakan sesuatu. Dan benar aja nggak lama kemudian cewek yang tadi nganterin si Kabane datang dan langsung memisahkan kepala dari tubuh si Kabane. Karena Inari udah tahu kalau Kabane bisa regenerasi, jadi dia menyuruh bawahannya buat misahin tubuh dan kepalanya ke koper yang berbeda. Inari juga menyuruh cewek itu buat mengelabui Shiki dan juga Akira dengan cara berubah menjadi si Kabane. Cewek itu kemudian datang kepada si Shiki. Dia mencoba buat mengelabuinya. Tapi perubahannya nggak sempurna, malah dia berubah menjadi rubah. Cewek itu marah dan langsung menyalahkan dirinya sendiri karena nggak berguna. Jadi dia menyerang mereka berdua dengan kekuatan apinya. Dengan cerdik, Shiki menggunakan jaringnya buat mengambil kopernya tersebut. Saat dibuka mereka kaget karena isinya kepala si Kabane dan Akira pun langsung pingsan di sana juga karena melihat kepalanya si Kabane doang. Shiki langsung mengamankan kepala Kabane sambil menghindari serangan cewek tadi. Sambil menggendong si Akira juga. Karena kopernya berhasil dicuri, cewek itu makin marah dong dan mengeluarkan kekuatan yang besar. Shiki dan Kabane kemudian merencanakan sesuatu buat ngelawan itu anak. Setelah mendapatkan rencananya, mereka langsung mengeksekusinya. Rencananya itu sangat berhasil dan mengalahkan cewek itu. Gak lama kemudian kepala Kabane mulai beregenerasi dan menjadi utuh kembali. Karena mereka berhasil mengalahkan cewek itu, jadi Shiki ingin tos. Tapi Kabane nggak mengerti akan hal itu. Kemudian Inari yang berhasil mendapatkan batu kehidupan merasa senang. Dia yang sedang naik mobil mendatangi batu itu, tapi tiba-tiba batu itu mengeluarkan asap dan gak lama kemudian batu itu berubah menjadi boneka monyet. Inugami juga langsung menelpon Inari dan bilang kalau batu itu sepenuhnya milik si Kabane. Tapi Inari nggak sedih, dia malah tetap senang dan merasa kalau itu bukan rezeki dia. Setelah itu Kabane, Ishiki, Akira kembali ke rumah yang udah dijemput sama Inugami. Saat mereka sedang berjalan menuju ke rumah, tiba-tiba cewek yang tadi menyerangnya datang dan bilang kalau dia harus mengambil kepala si Kabane lagi. Karena dia udah nggak punya tenaga, jadi dia saat itu juga langsung pingsan. Dia pun kemudian dibawa ke rumah dan diberikan makanan karena mungkin dia kelaparan. Dia langsung memakannya dengan lahap. Setelah itu dia ingat dia harus menjadi anak baik bagi Inari. Dan dia juga harus mengambil kepala si Kabane lagi. Cewek itu pun langsung menyerangnya, tapi dia ditahan sama Inugami. Setelah kejadian itu, nggak lama kemudian datanglah pelanggan yang ingin minum-minum.
Karena kantor itu setengahnya adalah bar. Alasannya sih katanya sebelum dia menjadi detektif, ada seseorang rekannya yang membuka bar di situ. Jadi dia hanya melanjutkannya. Begitulah kata si Siki yang bilang kepada si Kabane. Lanjut ke pelanggan pria tadi. Ternyata dia curhat tentang dia yang sedang jatuh cinta. Tapi dia nggak bisa ngungkapinnya. Singkat cerita, Inugami telah menentukan siapa saja yang akan ngerjain misi tersebut. Jadi Inugami menyuruh Kabane, Shiki, dan juga Akira dan gadis rubah tadi bernama Kon buat nanganin kasus pelanggan tadi. Setelah itu mereka janjian dengan si pelanggan yang bernama Yoruno untuk menemaninya. Tapi ternyata pria itu aneh, dia tiba-tiba menangkap tikus dan dia udah mengumpulkan tikus-tikus di dalam tasnya sangat banyak. Karena Akira orangnya jijian, jadi dia disuruh untuk nggak ikut aja sama si Inugami. Setelah itu mereka mulai menjalankan misinya. Mereka pun mengawasi tempat kerjanya si cewek yang bernama Yoruno itu. Cewek tersebut bekerja di sebuah tempat orang dewasa dan setelah mengamati, Shiki menyadari ternyata Yoruno digoda oleh Nekomata atau siluman kucing. Shiki menyadari karena dia melihat kucing yang berada di depan tempat itu. Lalu mereka mengikuti kucing itu ke sebuah gang. Setelah mengikuti kucing itu, benar saja ternyata kucing tersebut adalah cewek yang Yoruno cintai. Cewek itu ternyata jahat karena dia mengubah orang yang menyukai dirinya menjadi kucing. Bahkan dia memanfaatkannya buat menyerang orang. Awalnya cewek itu tidak mau menyerang, tapi dengan mudah dia ditangkap sama si Kon. Kon pun langsung memberikannya kepada si Yoruno. Yoruno pun langsung mengungkapkan perasaannya kepada cewek itu dan menceritakan tentang kisahnya. Si cewek kucing yang dengar itu langsung terdiam dan tercengang. Setelah misi itu berhasil dan kliennya pun menjadi senang. Mereka berempat kembali ke kantor. Kon pun bersemangat karena dia dijanjikan akan dikasih hadiah kepala si Kabane. Mereka pun sampai di rumah dan Kon langsung dikasih hadiah kepalanya si Kabane. Dan Kon pun langsung pulang kepada si Inari. Tapi Inugami menggunakan trik tipuan untuk memberikan kepala palsu kepada si Kon. Dan Kabane di sini baik-baik aja. Keesokan harinya Akira tiba-tiba bilang dia ingin menjadi muridnya si Kabane. Alasannya karena dia pas mandi ngelihat Kabane yang menangkap kecoa dengan gampang. Dan dia berpikir kalau Kabane sangat keren dan layak kalau disebut senpai. Karena itu dia ingin ngerjain misi kedua. Inugami yang dengar itu langsung memberikan mereka berdua misi yang baru saja masuk. Misi itu adalah menyelidiki penyebab banyaknya korban di sungai di bawah jembatan Shibuya. Akira yang jijian gak sanggup denger itu dan langsung izin ke kamar mandi. Setelah itu, Akira yang tetap pengen ngerjain misi langsung berangkat ke sungai Shibuya sama Kabane. Kabane pun sampai di sungai di bawah jembatan itu. Kabane kaget karena Akira yang datang menggunakan baju yang sangat tertutup. Mereka pun melanjutkan penyelidikan di sungai. Sambil Akira bercerita tentang dirinya dan kakaknya atau Shiki yang awal pertama bertemu dengan si Inugami. Dia juga bercerita tentang asal-usul dirinya yang merupakan orang yang berasal dari desa jauh yang bersalju. Mereka lahir dengan laki-laki yang dimana di desa itu sangatlah jarang. Soalnya hanya 100 tahun sekali ada anak laki-laki. Akira juga bercerita mengenai dirinya yang sangat cupu karena gak bisa ngeluarin salju kayak umumnya atau Yuki Ono. Gak lama kemudian pas mereka ngobrol tiba-tiba saja ada siluman kodok yang sangat besar menyerang si Akira. Kabane pun membantu Akira melepaskan cengkraman kodok tersebut. Dan tanpa diduga ada seekor rakun yang melawan kodok itu sampai kodoknya terjatuh. Rakun itu datang kepada mereka memberikan surat dan juga botol kecil berisikan darah dari Inugami. Di dalam surat itu Inugami bilang kalau ternyata di daerah itu penyebab banyaknya korban adalah siluman kodok tadi. Dan Inugami juga bilang kalau enggak dibasmi itu kodok akan bahaya bagi orang di luaran sana. Jadi Inugami menugaskan mereka buat mengatasi itu dengan sebotol darah tadi untuk memancing kodok-kodok tersebut keluar. Awalnya Akira nggak mau ngelawan kata-kata tersebut.
Tapi dengan tekadnya yang gak mau menjadi cupu lagi, dia nyoba buat bertahan. Dan walaupun nggak ngebantu juga, tapi dia nggak mau mundur. Galaba kodok-kodok itu muncul dari sungai yang banyak banget dan mulai menyerang mereka. Kabane langsung melawan para kodok tersebut. Sementara itu Akira ketakutan di belakang sana. Karena Kabane sudah terpojok, jadi Akira memikirkan cara buat ngebantuin Kabane. Dan ingin berguna lah gitu. Dengan kekuatannya itu dia langsung mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Sampai ngebekuin area di situ, bahkan Kabane pun ikutan beku juga. Rubah yang suruhan Inugami tadi berjalan buat nemuin siluman kodok yang asli yang sangat besar. Kodok itu juga bisa berbicara dan bilang berterima kasih sekaligus meminta maaf karena kerabatnya itu udah makan banyak orang. Bahkan mereka memakan telur-telur dan anak-anaknya sendiri. Misi itu pun selesai. Bukannya Kabane ditolongin dulu, Akira malah ngajak selfie. Besoknya Kabane yang lagi bersih-bersih ruangan, tiba-tiba saja dia ditarik orang dari dalam pintu kamar. Dan dia baru saja ingat kalau Inugami bilang jangan ngedeketin pintu yang ada di lorong itu. Akibatnya yang lain kebingungan karena Kabane nggak ada dari pagi. Dan Inugami baru ingat kalau Kabane lagi beres-beres di lorong. Jadi mereka bertiga langsung cepat-cepat ke lorong itu dan masuk ke dalam. Ternyata Kabane ada di situ dan malah menjadi pelayannya orang itu. Orang itu ternyata Mihai. Dia juga anggota dari detektifnya si Inugami. Tapi dia di bagian IT-nya. Dia juga seorang vampir yang dimana nggak bisa keluar siang-siang dan tiba-tiba saja dia nunjuk si Kabane sebagai pelayan pribadinya. Tanpa pikir panjang, Kabane langsung mengiyakannya. Setelah itu mereka berempat keluar dari kamar tersebut dan Inugami menceritakan tentang Mihai yang memiliki ras vampir. Vampir merupakan siluman yang memiliki tubuh abadi nggak akan menua. Dan banyak lagi pokoknya. Inugami juga bilang kalau Mihai itu tugasnya adalah mengawasi mereka agar datanya nggak bocor kepada siapapun, termasuk Inari. Singkatnya Mihai ini adalah hacker yang sangat berguna. Dia juga mengingatkan mereka jangan dekat-dekat sama si Mihai karena berbahaya. Paginya Kabane malah masuk lagi ke kamarnya si Mihai. Shiki sama Akira juga langsung nyamperin si Kabane. Shiki bilang kepada Kabane jangan deket-deket lagi sama si Mihai. Mihai yang dengar itu bilang kalau dia menantang Shiki buat adu panco aja. Buat nentuin siapa yang kuat. Terus kalau dia yang menang, Kabane akan menjadi pelayan pribadinya. Dan kalau dia kalah, maka sebaliknya. Adu panco pun dimulai, ternyata Mihai sangat kuat, Shiki saja sampai mental. Kabane juga kalah melawan Mihai. Setelah itu Kabane diajakin keluar kamar dan di luar dia dimarahin sama si Shiki. Jangan terus masuk ke kamar itu. Inugami juga bilang Mihai itu sangat kuat, jadi dia hanya mempermainkan mereka doang. Kemudian, Kabane pergi keluar buat membeli bahan makan malam. Dia pergi sendirian dan duduk dulu di taman. Dia berpikir kalau dia ingin berguna bagi mereka semua. Dia pun duduk di taman dan gak lama. Si Kon ini tiba-tiba datang. Kabane yang lihat Kon langsung nutupin kepalanya. Tapi Kon sudah tahu triknya. Jadi dia bilang kalau dia nggak ngebutuhin kepalanya lagi. Kon juga cerita kalau Inari sudah nggak butuh dia juga. Soalnya di tempatnya udah ada kitsune atau siluman rubah yang lain. Sementara itu di kantornya si Mihai tiba-tiba keluar dari kamarnya. Inugami kaget karena dia jarang-jarang dia akan keluar kamar. Mihai bilang kalau dia nggak bisa main game karena tangannya terluka karena adu panco tadi sama si Kabane. Balik kepada Kabane dan juga Kon. Kabane yang kebetulan lagi bimbang soal kekuatannya, dia tiba-tiba ngajakin si Kon buat duel. Mereka pun kemudian duel. Dengan kekuatannya itu, Kabane bisa nonjok si Kon sampai berdarah. Kon yang terkapar langsung nangis karena dia ngerasa lemah dan bukan anak baik lagi.
Kabane pun langsung nyamperin si Kon dan memegang tangannya. Kon yang duduk di sandaran Kabane ketiduran sampai malam. Karena udah kelamaan tidur, Kabane ngebanguninnya. Karena Kon udah bangun, Kabane bilang dia mau pergi dulu buat mencari makan malam. Tadinya Kon bilang kalau dia bisa hidup berdua saja sama si Kabane. Tapi karena Kabane mempunyai tugas, jadi Kon hanya bisa nunggu si Kabane. Kabane pun pergi mencari makan malam. Dan gak lama dia sampai di kantor. Dia udah ditungguin sama mereka karena ada misi baru lagi. Misi kali ini akan dilakukan oleh mereka bertiga. Shiki juga sangat berani mau ngerjain misi tersebut karena dia pengen mencoba sesuatu yang baru. Kemudian misinya pun dimulai. Shiki mencoba sesuatu dengan kekuatan jaringnya itu. Dia menggunakan jaringnya itu kayak menghilang gitu. Mihai yang lihat Shiki kaget karena Shiki bisa ngelakuin itu. Misi pun dimulai. Mereka masuk ke sebuah pabrik yang dimana pabrik itu akan segera bangkrut. Akan tetapi di situ udah ada kejadian 16 orang meninggal dunia. Tapi itu bukan kasus bundar. Yang jelas pabrik itu diserang. Mereka pun masuk ke dalam pabrik dengan berpencar. Shiki sendiri dan Kabane sama si Akira. Mereka kemudian mencari penyebab dari kasus-kasus itu. Mereka juga dipandu sama si Mihai dari jarak jauh. Mihai menggunakan alat yang berupa mobil remote buat membantu mereka mencari ruangan. Dan benar saja Shiki menemukan sebuah ruangan yang dimana banyak pekerja yang sedang bekerja. Para pekerja kelihatan sangat tertekan. Dan ada satu pekerja keluar ruangan karena nggak kuat. Pas keluar ruangan itu dia bertemu sama cewek yang ngajakin ngobrol. Dan ngebawa dia ke sebuah ruangan. Pas sampai di ruangan itu ada dua cewek lagi. Tiba-tiba yang satunya berubah kepalanya menjadi nyamuk dan langsung menyedot si pekerja tersebut. Mereka yang melihat itu kaget karena tindakan mereka sangat-sangat tidak bagus. Dan para siluman itu sekarang nyamar menjadi cewek-cewek cantik buat memangsanya. Karena Mihai belum pernah melihat siluman itu, jadi dia bertanya kepada Inugami, siluman nyamuk apa yang bukan nyedot darah? Inugami bilang kalau siluman nyamuk itu adalah Kanonba. Siluman nyamuk yang bukan nyedot darah melainkan nyedot organ dan juga otak. Inugami juga bilang kalau yang mereka hadapi sangat berbahaya dan meminta mereka untuk kembali. Tapi Mihai mengabaikannya. Sementara itu Kabane, Shiki, dan Akira menyiapkan sebuah rencana buat melawan para siluman itu. Karena dengan keberanian mereka, Mihai terkesan dan mau ngebantuin mereka. Rencana pun dimulai. Mihai menggerakkan mobil remote-nya itu ke arah siluman tadi. Siluman itu melihat ada mainan anak-anak, tapi nggak ada orangnya. Dia pun pura-pura mengabaikannya. Dan siluman yang lain pun pergi. Di saat yang lain udah jauh, siluman itu pun kembali ke tempat mainan yang tadi. Dia udah sadar kalau ada siluman lain yang menggunakan trik menghilangkan dirinya. Karena dia masih pengen nyedot organ dan juga otak, dia langsung berubah wujudnya dan siap menyedot si Shiki. Shiki yang lihat itu siluman ketakutan dan gak bisa ngapa-ngapain. Untung saja mobil remote tadi dikantongin sama siluman. Mobil itu pun kemudian mengeluarkan listrik yang sangat kencang dan membuat siluman itu pun kesakitan. Alasan Shiki nggak ngehindar atau menyerang balik si siluman nyamuk karena dia mempunyai trauma yang pernah dia rasakan dulu. Karena akibat kesalahan Mihai yang tadi ngegerakin mobilnya, para siluman kini sudah mulai tahu posisi mereka. Kabane dan Akira pun langsung menyusul Shiki karena Shiki dalam bahaya. Dalam perjalanan mereka ketemu dengan siluman yang satunya. Tapi Kabane dengan mudah mengalahkan siluman itu dan menyeretnya. Sementara itu Shiki yang sedang ketakutan terus diprovokasi sama si Mihai. Provokasi itu ternyata berhasil. Shiki kini mulai kembali menemukan kepercayaan dirinya dan mulai ngelawan balik siluman tersebut. Dia kemudian menyiapkan rencana buat mengalahkannya.
Dengan kekuatannya, dia berhasil mengalahkan itu siluman dan gak lama kemudian Kabane sama Akira datang. Mereka membuat para siluman itu terjebak dan terperangkap. Saat itu juga, bos silumannya datang dan bilang kalau enggak akan membiarkan mereka keluar. Setelah itu si bos nyamuk ngedeketin temannya yang sudah terjebak tadi. Tapi dia malah memakan organ temannya sendiri supaya lebih kuat. Dan dia pun berubah menjadi nyamuk sepenuhnya. Dia pun mulai melawan Kabane, Shiki, dan juga Akira. Kabane coba menahan serangan si bos nyamuk, tapi dia dengan gampangnya tertangkap. Shiki dan Akira mencoba ngebantuin si Kabane, tapi dengan kekuatannya itu mereka dengan mudah disingkirkan. Ngeliat teman-temannya terluka, Kabane mencoba lagi melawan dengan sekuat tenaga. Walaupun udah sekuat tenaga, dia tetap nggak bisa ngelawan. Tapi Mihai kemudian memberikan sebuah perkataan yang dimana dia bilang kalau Kabane harus mengikuti naluri dirinya, bukan mengikuti kata hatinya. Kabane ingat kalau dia ingin menjadi kuat supaya bisa melindungi orang-orang terdekatnya. Dia pun langsung berubah dan dengan kekuatan aslinya, dia berhasil mengalahkan itu bos. Sampai dia kesakitan. Setelah Kabane ngebuat si bos siluman itu kesakitan dan tersungkur ke tanah, tiba-tiba ada Inugami yang berbicara lewat mobil remote-nya si Mihai. Inugami bilang, untuk membiarkan saja itu siluman, karena akan ada orang yang datang mengurusnya. Dan benar saja enggak lama asisten si Inari datang dan langsung membakar habis para siluman-siluman itu. Setelah itu dia menghabisi para siluman itu. Setelah menghabisi para siluman itu, dia bilang kepada Kabane kalau jangan merasa kasihan terhadap para siluman yang jahat. Kabane juga menanyakan kepadanya apakah orang-orang yang kerja di pabrik akan dihabisi atau enggak. Orang itu menjawab kalau orang-orang yang ada di pabrik enggak akan dihabisi. Sebelum dia pergi, dia bilang hati-hati kepada si Kabane karena Inari masih tertarik kepadanya. Dan mengapa dia muncul di situ karena dia sedang memata-matai mereka. Kabane bingung karena kenapa dia membocorkan rahasia tersebut. Dia bilang kalau sebenarnya dia nggak suka kepada Inari dan bilang langsung kepada si Kabane agar merahasiakannya. Dia pun di sana langsung pergi dan Kabane, Shiki, sama Akira kembali ke kantor buat ngelaporin. Karena sampai rumah udah malam, Inugami menyuruh mereka buat langsung tidur aja. Mihai yang belum masuk ke kamar bilang kepada Inugami kalau dia sangat tertarik kepada anak-anak itu dan akan memberikan kebijaksanaannya. Tapi kalau gak boleh, Inugami bisa menghabisinya saja. Karena Inugami sudah tahu cara menghabisi para vampir. Keesokan harinya, Kabane bersyukur kalau semuanya masih ada di ruangan. Karena setelah kejadian itu, dia merasa khawatir kepada orang-orang terdekatnya. Kabane pun diam sejenak dan dia baru ingat kalau dia melupakan si Kon yang nungguin dia di taman. Kabane pun langsung pergi ke taman dan memanggil si Kon yang lagi diem di pohon. Kon bertanya kenapa Kabane membeli makan malam lama banget. Kabane menjawab kalau dia lama karena ngejalanin misi dulu. Karena itu misi menjadi nggak apa-apa, kata si Kon. Karena Kabane nggak enak hati kepada si Kon, jadi dia bilang sejujurnya kalau sebenarnya dia melakukan berbagai hal dan melupakan si Kon. Kon pun sedih, dia juga udah menyiapkan ikan buat mereka makan bersama. Di situ juga ada asistennya si Inari atau Nobimaru yang lagi ngawasin mereka berdua. Setelah misi kemarin, Shiki ingat perkataan Inugami dulu. Dia bilang apakah Shiki mau tahu tentang orang tuanya dan akhirnya setelah membulatkan tekad, dia mau menerima informasi tentang orang tuanya. Dia pun bertanya kepada Inugami. Inugami langsung membawa Shiki sama mereka berdua ke sebuah pegunungan untuk mencari informasi tentang orang tuanya Shiki. Singkat cerita mereka pun sampai di sebuah kota yang merupakan tempat lahir si Shiki.
Inugami kemudian menyuruh mereka buat santai-santai dulu aja. Mereka pun pergi ke toko souvenir dan di sana dia ngeliat-liat barang. Kabane melihat buku tentang cerita kuno kota itu. Dia sedikit tertarik jadi dia membaca buku tersebut. Buku itu menceritakan tentang sebuah laba-laba yang sangat hebat. Pas mereka di toko itu, Shiki ngeliat anak kecil. Tapi anehnya anak kecil itu nggak ngomong apa-apa dan tiba-tiba saja pergi. Gak lama Inugami datang dan membawa Tademaru atau pamannya si Shiki. Karena Inugami udah nemuin keluarga Shiki, jadi dia memulai rencana lebih awal. Mereka pun pergi ke sebuah sungai dan Tademaru memperkenalkan dirinya sekali lagi. Dia merupakan adik laki-laki dari ayahnya Shiki. Dia pun kemudian bercerita tentang ibunya Shiki yang sudah tertulis pada buku kuno yang tadi dibaca sama Kabane. Akira pikir cerita itu hanya dibuat-buat. Ya singkat ceritanya ibunya si Shiki ini udah nggak ada karena diserang oleh laba-laba. Dan Shiki nggak sengaja ngelihat mayat ibunya. Dan hal itulah yang membuat Shiki trauma sampai sekarang. Karena Shiki sudah tahu keasliannya, jadi dia menerima informasi itu dengan lapang dada. Singkat cerita malam harinya mereka pun mandi bareng-bareng. Tapi tiba-tiba Nobimaru datang dan ikut mandi juga. Setelah mandi, mereka pergi keluar dan bersantai. Tapi Shiki menemukan sebuah pohon dan mulai teringat sesuatu. Dia baru ingat kalau pas kecil dia nemuin pohon itu buat dijadikan sebuah petunjuk. Dia mulai ingat semua ingatannya dan langsung berlari. Mereka pun sampai di sebuah rumah. Dan Shiki ternyata ingat kalau di rumah itu ibunya dimakan sama laba-laba. Shiki pun langsung syok. Nobimaru yang ikut Shiki langsung masuk ke dalam rumah itu dan menemukan sebuah benda. Dan dia bilang cukup buruk. Karena ini bukan fasilitas medis tapi ada benda seperti itu. Dia juga baru ingat kalau dulu ada siluman yang sangat meresahkan. Ada sebuah laporan kalau pasar manusia menjual sebuah alat buat mengganti sel yang hilang dan bisa membuat organ. Dan mereka memberi nama alat itu adalah sutra penyembuhan. Dalam laporan tersebut, Inari bilang kalau hal itu bukanlah 100% ulah siluman. Dan dia juga udah memblacklist orang-orang yang diduga melakukan itu. Salah satunya adalah Tademaru atau pamannya Shiki. Nobimaru terus menceritakan Tademaru. Yang singkatnya Tademaru ini melakukan itu karena ingin kekayaan dan juga ketenaran. Karena Nobimaru cerita tentang nama Tademaru, Shiki mulai ingat kalau pas dulu dia melihat ibunya itu tiba-tiba pingsan dan dirawat sama pamannya. Dia juga pas kecil nanyain terus ibunya, tapi pamannya bilang ibunya baik-baik aja. Tapi sejak saat itu Shiki nggak ketemu ibunya lagi. Setelah itu Shiki meminta Nobimaru buat ngelanjutin ceritanya. Nobimaru pun meneruskan cerita tentang Tademaru. Shiki yang dengar fakta itu langsung marah dan gak akan maafin pamannya itu. Bahkan, dia ingin menghabisinya. Sementara itu Inugami yang nyamperin Tademaru ke rumahnya mengajak dia keluar untuk ngobrol. Inugami udah tahu kalau Tademaru penyebab dari ibunya Shiki meninggoy. Dia bilang kalau Tademaru itu udah melakukan hal yang salah. Tademaru kemudian bilang Inugami nggak akan tahu kalau sebenarnya sutra penyembuhan itu sangatlah menakjubkan. Dia juga bilang kalau legenda buku cerita kuno itu atau Nishikigumo itu cerita yang benar adanya. Karena saat itu berawal dari ibunya Shiki atau panggilannya Kumi mengandung anak dari kakaknya. Tapi karena sebuah kecelakaan kakaknya meninggal dunia. Gak lama kemudian lahirlah si Shiki. Tapi Shiki saat bayi terkena penyakit influenza. Dan itu obatnya sangat susah bagi para siluman. Karena keuangan mereka sulit, jadi Tademaru membuat sebuah perjanjian dengan Kumi. Dia bisa membuat kekuatan Kumi menjadi sebuah uang. Tapi karena Kumi bisa ngasilin uang dari situ dia senang. Karena bisa ngerawat si Shiki sampai besar. Akibat hal itu Tademaru menjadi keterusan dan membuat Kumi menjadi ibu daripada siluman yang ada di hutan itu. Hal itu karena dia ingin buat sutra penyembuhan tadi dan melakukan beberapa eksperimen.
Dan akhirnya dia bisa membuat sutra penyembuhan itu. Dan dia sangat senang karena dia bakalan terkenal di seluruh dunia karena penemuannya itu. Dan dia juga bilang kalau manusia nggak akan merasakan sakit lagi dan umat manusia akan mencapai keabadian. Cerita tentang Siki yang udah lihat ibunya melakukan hal itu, jadi dia mencoba membohongi si Siki tentang ibunya dan mengatakan ibunya baik-baik aja. Tapi karena Siki semakin besar, dia mulai kehilangan ingatan tentang ibunya itu. Inugami pintar. Pas dia ngobrol sama Tademaru, dia nelpon Shiki. Dan Shikinya ngedengerin obrolan mereka dari awal. Setelah denger itu, Shiki langsung ke tempat Inugami. Dan dia langsung mengeluarkan jaringnya buat ngikat si Tademaru di pohon. Tademaru meminta ampun kepada Inugami dan juga Shiki. Tapi kayaknya Shiki nggak mau maafin si Tademaru. Saat mereka mau mengeksekusinya, Tademaru akhirnya tiba-tiba datang sambil menangis karena dia ditinggalkan di hutan sendirian. Gak lama juga banyak siluman datang dan menyerang mereka semua. Ternyata para siluman itu adalah hasil eksperimen si Tademaru, atau dia menyebutnya kakak atau adiknya si Shiki. Para siluman itu sangat pintar, mereka mempunyai kecerdasan, bahkan bisa berbicara. Shiki mendengar para siluman itu berkata, "Ibu menyayangimu." Shiki yang mendengar itu menangis dan teringat dengan masa lalunya. Karena Shiki menangis, Kabane sangat marah. Nobimaru menanyakan kepada Kabane juga. Kabane enggak menjawab. Kabane lalu nanya kepada Shiki apakah dia ingin dibantu. Shiki lalu bilang kepada Kabane ingin ditolong. Kabane pun langsung mengiyakannya. Sementara itu Inugami dan Akira yang terpisah, mereka terpojok karena siluman-siluman itu. Dan gak tahu harus gimana. Gak lama datanglah anak tadi yang diam-diam menguping obrolan Kabane dan yang lainnya. Dia datang untuk menenangkan siluman-siluman itu. Kembali kepada si Kabane, dia langsung melawan para siluman itu dengan sekuat tenaga. Shiki juga meminta tolong kepada Kabane agar memusnahkan semua siluman. Dan Kabane langsung mengerahkan sekuat tenaga. Balik lagi ke Inugami yang terluka karena serangan para siluman. Dia diajakin oleh anak itu ke sebuah kolam air yang bisa menyembuhkan semua penyakit yang diderita siluman. Inugami kaget dan ingin tahu siapa anak ini. Tapi anak ini bilang nggak ada waktu lagi dan dia bilang membutuhkan pertolongan mereka. Sementara itu, Kabane yang berjuang habis-habisan berhasil mengalahkan semua siluman, walaupun dia mendapatkan luka yang cukup parah. Setelah menghabiskan semua siluman, dia langsung mendekati Tademaru, dan langsung menyeret dia dan dikasih kepada Shiki. Kabane bilang sekarang udah nggak ada yang ganggu lagi, jadi Shiki bisa menghabisinya. Saat mereka mau menghabisinya, tiba-tiba anak itu datang bareng sama Inugami dan juga Akira. Anak itu bilang kalau mereka jangan menghabisi Tademaru. Tapi anak itu nggak ngasih alasan yang jelas. Karena Tademaru mempunyai kepompong anak itu, jadi dia nggak bisa meninggalkan si Tademaru. Dan karena alasan itulah Tademaru semakin ngelunjak dan sombong. Inugami langsung cepat tanggap. Dia tahu permintaan tolong dari anak tersebut. Bahwa anak itu meminta tolong buat nyari lokasi kepompong. Inugami langsung menelpon si Mihai dan bertanya tentang detail Tademaru dan juga rahasianya. Mihai bilang kalau ada 4 rahasia lokasi yang dimiliki Tademaru. Salah satunya adalah pegunungan Kinshigo. Dia bilang kalau ada sebuah pegas di sepetakan kubis Sigung yang khas. Anak itu menyadarinya dan langsung bergegas ke tempat tersebut. Dia awalnya nyoba dihentikan Tademaru dengan teriak-teriak, tapi itu nggak mempan. Anak itu terus berlari. Saat dia sampai di sana dan mau menyelam ke dalam kolam, dia ditarik sama Shiki dan Shiki meyakinkan dia biar Shiki saja yang turun ke bawah. Saat Shiki turun ke bawah, dia menemukan ibunya yang berbalut dengan kepompong. Shiki tanpa pikir panjang langsung membawa ibunya ke atas. Walaupun tadi ada siluman yang menyerangnya,
Dia dengan cepat menghabisi siluman tersebut. Pas Shiki sampai di darat, dia nanya kepada anak itu apakah ibunya itu masih hidup. Anak itu menjawab iya. Dan anaknya juga bilang kalau sebenarnya dialah jaring emas tersebut. Gak lama kemudian Inugami dan yang lainnya menyusul ke si Shiki. Tademaru kaget karena mereka berhasil nemuin si Kumi. Karena Tademaru terus ngebacot, si Shiki kesal dan langsung menonjoknya. Shiki juga ngerasa udah nggak ada urusan lagi sama si Tademaru. Karena Inari pasti udah ngawasin si Tademaru. Shiki langsung membawa pergi ibunya beserta anak kecil tadi. Tademaru pun kabur dan berpikir akan mengulang rencananya kembali. Karena dia masih mempunyai siluman lain. Tapi Nobimaru yang udah ngawasin, dia langsung mengeksekusinya dengan sekali jentikan. 短い寄り道でしたね。楽しめました。 Sementara itu mereka masuk ke dalam mobil dan berniat pulang ke kantor. Tapi Inugami enggak membawa mereka ke kantor, melainkan ke klinik penyembuhan siluman yang dia kenal. Singkat cerita, mereka pun sampai di klinik tersebut. Mereka pun langsung masuk. Awalnya nenek itu bilang kalau mereka harus datang saat jam kerja. Tapi karena yang datang itu Inugami, jadi dia membiarkan mereka masuk. Nenek itu langsung merawat ibunya Shiki dan dia bilang kalau ibunya Shiki psikologisnya kena dan begitulah keadaannya. Karena hari sudah malam, jadi Inugami menyuruh mereka buat beristirahat. Nenek itu juga udah menyiapkan kamar. Pas mereka lagi beristirahat, anak itu hendak mau masuk ke kamar Shiki. Tapi dia ngerasa nggak berhak buat membuka pintu. Karena dia ngerasa dialah yang udah menghancurkan hubungan antara ibunya dan juga kakaknya. Soalnya saat flashback, dia itu sebenarnya orang yang menyembuhkan ibunya yang terluka. Dan dia juga menjadi alat bagi Tademaru dan tinggal bersama Tademaru. Bahkan saat dia kesepian, dia tidur di samping ibunya yang sedang terbaring. Di suatu hari dia baru tahu kalau dia mempunyai kakak, yakni Shiki. Dia berharap ada yang menolongnya seperti pangeran, dan Shiki membawa dirinya dan menyelamatkan ibunya. Tapi itu hanya hayalan yang gak akan nyata dan terlalu bagus. Jadi dia ngerasa gak berhak buat deket sama Shiki. Karena udah ngerahasiain itu, dia pun gak jadi masuk ke kamar dan mau balik lagi. Tapi Shiki yang gak tidur, dia tahu kalau anak itu ada di luar. Jadi Shiki ngajak anak tersebut ke ruangan ibunya. Mereka pun mengobrol. Anak itu bilang kepada Shiki kalau sebaiknya Shiki membunuh dirinya karena nggak pantas. Tapi Shiki malah bilang berterima kasih. Karena dialah yang udah ngerawat ibunya dan masih bisa hidup sampai sekarang. Anak itu kemudian bilang kalau apakah dia boleh memanggil ibunya dengan sebutan ibu. Dan memanggil Shiki adalah kakak. Dan dia juga memperkenalkan dirinya sebagai ayah. Gak lama kemudian ibunya pun bangun dan mereka berdua menangis sampai ngebangunin yang lain. Singkat cerita, karena ibunya sudah bangun tapi belum 100% sembuh. Jadi Shiki mau menemani ibunya dulu di klinik. Dan seminggu kemudian Shiki masih belum juga datang ke kantor. Kabane dan Akira pun merasa kesepian karena nggak ada Shiki. Ya bisa dibilang mereka itu kangen. Gak lama orang yang lagi diomongin datang dan membawa adiknya atau ayah. Kabane dan Akira kaget karena gaya bicara dan gaya bajunya berubah drastis. Ayah bilang kalau dia mau bekerja di klinik si nenek. Shiki awalnya menolak ayah buat kerja karena umurnya masih 8 tahun. Tapi karena penghasilan Shiki kecil, jadi dia di roasting si ayah. Karena Inugami gak mau repot, jadi dia menandatangani kontrak dengan si ayah langsung. Kabane juga bilang udah ngebiarin aja, nggak masalah. Ayah yang melihat Kabane merasa Kabane itu keren. Dia juga ngelihat pas Kabane menyelamatkan kakaknya itu dari para siluman. Ayah bilang kalau Kabane itu keren dan juga hebat. Jadi dia bilang kalau dia ingin jadi pacarnya si Kabane aja. Kabane yang polos menyetujuinya dengan langsung. Gak lama kemudian Kon datang ke kantor dan mengajak Kabane duel. Karena Kabane lagi dipeluk sama si ayah, Kon langsung melototin. Suasana di kantor itu pun menjadi hangat karena ada misi yang harus dikerjakan. Inugami bilang kalau mereka semua harus fokus dulu pada pekerjaan.
Misi kali ini mereka harus datang ke Harajuku karena ada sebuah siluman yang mencuri wajah seorang wanita. Siluman itu mengambil bagian wajah seperti kelopak mata, hidung, dan lain-lain. Jadi misi kali ini mereka harus menyelidiki kasus tersebut. Karena Akira pingsan ngeliat berita itu di TV, jadi yang ngerjain misi itu adalah Kabane dan juga Aya. Tapi Kon juga pengen ikut ngawasin mereka berdua takut ada apa-apa. Mereka bertiga pun pergi ke Harajuku. Sesampainya di Harajuku, mereka melihat tempat itu sangat sepi dan hanya ada seorang polisi. Polisi yang melihat mereka sebagai anak kecil menyuruh mereka buat pulang. Tapi Kon percaya diri kalau dia bisa dipercaya polisi karena dia adalah bawahan si Inari. Dan polisinya adalah bawahannya. Pas Kon bilang dari divisi polisi itu bilang jangan main-main dan menyuruh mereka untuk pulang. Kon pun langsung shock berat. Kabane kemudian bilang kepada polisi kalau mereka anggota dari detektif Inugami yang tadi dinelpon. Karena polisi percaya jadi polisi mengarahkan mereka ke tempat tersebut. Kabane dan Kon pun berpencar. Saat Kon sendiri dia mendengar suara aneh. Entah dari mana asalnya. Begitupun Kabane. Dia juga mendengar suara. Bahkan Aya sampai ditarik rambutnya sama siluman itu. Kabane pun membantu Aya dengan memukul secara acak. Dan ternyata berhasil mengenai silumannya. Dan gak lama siluman itu pun muncul. Dan bentuknya sangat aneh. Kabane menanyakan dulu alasan siluman itu melakukan kejahatan. Siluman itu bilang kalau dia suka ke penjaga toko di seberang. Karena si penjaga toko itu sangat populer. Jadi dia mengambil wajah para cewek yang dideketinnya. Aya bilang perasaan yang dialami siluman itu adalah cinta. Tapi definisi cinta yang dimaksud siluman itu adalah nomor satu bagi si pria. Sementara definisi cinta bagi Kabane itu memberikan segala hal kepada pasangan. Kon yang dengar kalau cinta itu harus menjadi nomor satu, semakin gak karuan hatinya. Dari tadi dia terasa sakit di dadanya karena ngelihat Kabane dekat-dekat sama si Aya. Dia kemudian meluapkan amarahnya dan mau menyerang Aya. Tapi Kabane menahan si Kon dan bilang untuk tidak menyerangnya. Kon pun langsung diam dan langsung pergi, lari meninggalkan mereka. Singkat cerita Kabane dan Aya pun pulang karena misinya sudah selesai. Aya menggunakan jaring emas ke siluman itu agar siluman itu bisa berwujud manusia dan kembali ke kantor. Tindakan Aya kini semakin agresif. Sebelum dia pulang ke klinik, dia mencium pipi Kabane dulu. Dan Shiki marah-marah karena Aya kayak begitu. Setelah selesai misi itu, Kabane pergi keluar buat nemuin si Kon di tempat seperti biasa. Kabane manggil Kon dan mengobrol sama Kon sebentar. Kabane bingung kenapa Kon bersikap begitu. Kon nanya kepada Kabane kenapa dia begitu dekat dengan si Aya. Kabane kemudian bilang kalau Aya itu adalah adiknya Shiki. Jadi dia rasa harus melindunginya. Karena Kabane mengatakan itu, hati si Kon mulai tenang dan Kon bilang mulai saat ini dia hanya ingin menjadi nomor satu buat si Kabane. Dan nanya kepada Kabane bagaimana cara menjadi nomor satu baginya. Tapi Kabane menjawab tidak tahu. Kemudian keesokan harinya Aya datang lagi dan mau menemui si Kabane yang dianggap sebagai pacarnya. Gak lama juga Kon datang buat ngajakin Kabane duel. Tapi Kon lihat si Aya semakin dekat dengan si Kabane. Jadi dia lagi-lagi berdebat sama si Aya. Aya dan Kon terus berdebat kayak tikus sama kucing. Akira mencoba menenangkan mereka berdua dan bilang kepada si Kabane kalau dia harus memilih salah satu sebagai pacarnya. Dan harus milih orang yang dia cintai. Tapi Kabane bilang yang dicintainya adalah Inugami. Kon dan Aya pun menghampiri Inugami dan memarahinya. 面倒だし訂正しなくていいだろうもう Singkat cerita, di kota ada seseorang yang sedang berjalan dan secara tidak sengaja nabrak seorang berandalan. Dia pun diajak ke sebuah gang dan dipalak. Tapi sebelum itu dia menanyakan apakah mereka kenal sama orang yang bernama Inugami. Sambil menunjukkan gambar buatannya, tapi mereka bilang nggak kenal.
Pria itu pun langsung membekukan para berandalan tersebut. Pria itu ternyata adalah kakaknya Akira dan sedikit flashback saat Akira dan kakaknya masih kecil. Karena mereka terlahir sebagai Yuki Ono yang lahir setiap 100 tahun sekali, kehidupan mereka sangat diperhatikan dan juga diawasi. Bahkan mereka berdua belum pernah melihat ibunya sendiri. Sementara itu di kantor Inugami mereka mendapatkan kerjaan buat mencari jenazah dalam tumpukan pasir yang sudah dibungkus. Tapi karena Akira sangat ceroboh, dia mengacaukan misi tersebut. Bahkan di beberapa misi selanjutnya pun dia terus mengacau dan bisa dibilang nggak berguna. Kabane yang polos juga bilang kalau ketidakbergunaan si Akira udah ada dari awal, jadi nggak masalah. Akira yang dengar itu langsung jelek ke dalam hatinya. Karena Akira ngerasa kalau orang-orang udah nggak sereg sama dia minggat keluar dari kantor sambil membawa koper dan juga boneka yang dianggap kakaknya. Saat Akira berjalan di kota, dia nggak sengaja bertemu dengan kakaknya tersebut. Sedikit flashback lagi saat mereka kecil, mereka menemukan beberapa benda yang dijatuhkan oleh manusia. Dan salah satunya adalah majalah tentang Tokyo. Saat mereka melihat majalah itu, mereka sangat tertarik sama kehidupan di Tokyo. Kembali ke masa sekarang, mereka yang baru saja bertemu akhirnya mengajak kakaknya untuk jalan-jalan sebentar sambil mengobrol. Mereka pun sampai di sebuah hutan gitu. Kakaknya nanya kepada Akira kalau Akira mau tinggal di rumah yang kayak gimana. Akira kemudian bilang kalau dia pengen tinggal di kastil es kayak di film-film. Jadi kakaknya mengabulkan permintaan Akira dan langsung membuatkan kastil dari es. Dengan kekuatannya itu, mereka pun masuk ke dalam kastil tersebut. Akira sangat terkejut dengan penampilan dalamnya. Dia juga meminta peralatan yang imut-imut buat ngelengkapin kastil itu. Karena menurut Akira, kastil itu sangat keren, jadi dia mau foto-foto menggunakan HP-nya. Tapi HP-nya langsung diambil sama kakaknya dan langsung dibekuin. Karena dianggap Akira enggak ngebutuhin alat tersebut. Terus kakaknya itu langsung keluar buat mencari makanan. Tapi pintu dari kastil itu dikunci rapat-rapat. Dan Akira baru sadar kalau ternyata dirinya sedang dikurung. Sementara itu di kantor Kabane dan Shiki kali ini ngerjain misi. Cuma berdua doang dan Shiki nganggap kalau nggak ada Akira ngerjain misi menjadi gampang. Tapi minusnya pekerjaan rumah seperti memasak jadi susah. Shiki nggak bisa masak, cuci piring, dan lain-lain. Karena Shiki gak bisa masak, jadi Kabane pergi keluar buat beli mie. Dan di perjalanan dia mikir kalau sebelum Akira pergi, dia belum pernah ada gesekan sama Shiki. Soalnya tadi pas Shiki masak, dia dimarahin si Kabane. Dan saat itu juga dia menyadari kalau kehadiran si Akira begitu terasa. Karena adanya dia, mereka belum pernah ada gesekan. Shiki juga setuju dengan ucapan Kabane saat mereka sedang mengobrol. Inugami yang lagi baca-baca sosmed kaget karena ada berita yang mengatakan telah terbangunnya kastil es di kota. Setelah melihat berita itu, mereka bertiga langsung datang ke lokasi tersebut. Pas sampai di lokasi, udah banyak orang, bahkan ada reporter juga. Kakaknya Akira pun turun dan langsung diwawancarai oleh wartawan. Tapi dia bilang kalau mereka harus menjauh dari kastil itu. Inugami tanpa pikir panjang langsung menembakkan pistolnya ke arah Yui atau kakaknya si Akira. Alasannya karena dia terpaksa agar orang-orang di sana pada pergi. Saat itu juga Inugami diserang balik sama si Yui. Dan dia baru sadar ternyata Yui itu adalah anak itu. Dan kaget dia dapat kekuatan gede dari mana. Ternyata si Yui ini mempunyai batu kayak si Kabane dan bisa menambahkan kekuatannya. Yui sekarang menjadi sangat kuat dan bisa melawan mereka bertiga. Sementara itu Akira yang di dalam gabut karena nggak ada HP, jadi dia menggunakan boneka yang dibawanya untuk mengeluarkan semacam proyektor. Dia tahu karena boneka itu udah dimodifikasi sama si Mihai. Saat dia melihat berita-berita yang terjadi di luar, kakaknya datang lagi dan bilang kalau hiasan-hiasan yang dibutuhkan Akira sudah selesai. Dan Akira diajak ke bawah. Pas Akira ke bawah dia kaget
karena teman-temannya Inugami, Kabane, dan Shiki udah berubah menjadi beku. Akira sangat syok, sampai tersungkur. Setelah dia dipertemukan sama teman-temannya, Yui langsung kembali keluar dan mengurung Akira lagi. Akira mengira teman-temannya sudah meninggoy, tapi bonekanya bilang kalau mereka semua masih hidup dan Akira baru ingat kalau Kabane itu nggak bisa matoy. Tapi dia ingat bagaimana dengan Shiki dan juga Inugami, apakah mereka juga bakalan matoy. Tapi boneka itu bilang lagi kalau Shiki dan Inugami aman, karena suhu yang dibekukan masih normal. Akira yang dengar itu senang dan sekarang mikir caranya gimana biar mereka bertiga mencair. Yui yang keluar untuk mencari garam permintaan Akira, dia teringat dengan kenangannya saat dia diangkat menjadi kepala desa. Di saat dia menjadi kepala desa, dia merasakan hal aneh tentang desa salju itu. Saat dia menjadi kepala desa, dia mendapatkan batu hampa yang dia pakai sekarang. Saat dia menjadi kepala desa juga dia merasakan kecemburuan, cemoohan, kutukan, dan lain-lain. Karena para Yuki Ono atau cewek yang ada di desa salju haus validasi tentang kecantikannya. Saat dia menjadi kepala desa, dia hanya bisa diredakan amarahnya oleh si Akira. Makanya misi Yui sekarang adalah buat si Akira kembali tinggal bersamanya dan melindunginya. Kembali kepada Akira yang sedang menunggu es itu cair. Tiba-tiba es yang ada di Kabane mencair dan karena Kabane udah nggak sabar, dia langsung membuat dirinya terbelah seperti biasa. Kabane pun udah nggak beku lagi dan kali ini mencoba buat berbicara dengan Akira. Kabane bilang kalau kantor masih membutuhkan Akira. Tapi tanpa disangka Akira bilang udah nggak butuh mereka lagi dan saat ini dia hanya akan terus bersama kakaknya. Dan gak lama kemudian Yui kembali dari luar dan membawa garam. Yui kaget karena Kabane sudah mencair dan mau langsung ngebekuinnya lagi. Tapi Akira menahannya dan bilang biarin aja. Akira pun pergi sama kakaknya keluar dan meninggalkan mereka bertiga sambil menangis. Sedikit flashback tentang Akira yang bertemu dengan Inugami. Ternyata dia disuruh Yui buat ninggalin desanya karena sebuah perjanjian. Ternyata pas Akira bilang semalam ngompol, Yui langsung sadar bahwa itu bukan ngompol biasa atau biasa disebut dengan mimpi basah. Dia berpikir kalau seperti Akira bisa saja menjadi kepala desa selanjutnya dan akan memecah belah desa. Karena panik, Yui langsung menyuruh semua orang di desa buat berkumpul. Yui bilang kalau dia akan melakukan apa saja kalau mereka memperbolehkannya Akira buat keluar dari desa itu. Setelah perjanjian itu dibuat, Akira akhirnya pergi dari desa tersebut dan dia disuruh buat pergi ke Tokyo. Dan ingat kata Kemonis dan juga Inugami. Setelah Akira pergi, Yui nggak sengaja dengar pembicaraan kalau Akira akan segera dihabisi oleh orang-orang di desa. Yui yang dengar itu langsung datang kepada pemimpin dan bilang itu bukan kesepakatannya. Tapi pemimpin itu bilang emang Akira boleh keluar desa tapi dia nggak akan menjamin kehidupannya. Yui pun langsung marah, dia diikat sama para wanita tersebut. Tapi dia melawannya dan mengerahkan kemampuannya buat pergi dari desa. Kembali kepada Kabane, dia di sana terlihat sedih. Tapi tiba-tiba dia disamperin sama Inari yang udah ngawasin kastil itu dari tadi. Inari berencana buat ngambil batu hampa yang dimiliki Yui. Inari kepada Kabane bilang ingin bekerja sama dengan Kabane buat ngambil batu tersebut. Kabane awalnya ragu karena Inari di matanya itu adalah orang jahat. Tapi tiba-tiba muncul suara Inugami keluar dari boneka itu. Inugami bilang nggak apa-apa, bantu saja si Inari dan selamatkan Akira. Kabane pun langsung menuju kepada Akira. Sementara itu Yui yang sedang sama si Akira merasakan sesuatu. Jadi dia mengurung Akira agar aman. Dan benar aja Nobimaru sudah ngawasin mereka berdua. Gak pakai lama, Nobimaru pun langsung menyerang si Yui dan mereka pun bertarung di sana. Pertarungan mereka pun sangat sengit. Nobimaru dapat kesempatan mengambil batu hampanya Yui.
Tapi pas dia mau mengambil di dadanya, dia kagak bisa. Dan langsung kayak kesetrum gitu. Karena Nobimaru saat ini sedang kesakitan. Karena megang batu itu dia terpojok dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saat Yui melempar esnya, Nobimaru udah gak bisa ngehindar dan gak tahu harus gimana lagi. Tapi tiba-tiba Kabane muncul dan langsung menendang Nobimaru agar terhindar dari serangan si Yui. Karena udah ada Kabane, Nobimaru bekerja sama dengan Kabane dan dia udah kepikiran ide buat melawannya. Mereka pun mulai rencananya. Rencana Yui adalah dengan memanfaatkan tubuh Kabane yang gak akan terluka. Dia menggunakan tubuh Kabane dibaluti dengan apinya. Dan mungkin saja bisa mengalahkan si Yui. Mereka pun terus menyerang Yui. Tapi dengan hanya itu, Yui bisa tetap kuat dan sulit buat dikalahkan. Tapi mereka terus bekerja sama sampai si Yui akhirnya terpojok dan udah nggak bisa menyerang lagi. Saat Kabane mau menghabisinya, Akira tiba-tiba datang dan menyuruh Kabane untuk berhenti. Kabane pun nggak menyerangnya lagi. Nobimaru kemudian bilang kalau Yui itu menggunakan kekuatannya agar matoe. Ketika menggunakan kekuatannya itu, tubuh si Yui mulai meretak karena menggunakan batu hampa tadi. Akira yang gak ingin ngelihat kakaknya matoy, dia mencoba nyabut batunya dari dadanya. Semua itu percuma karena sangat sulit. Akira juga diliatin tentang Yui yang dulunya bisa keluar dari desa tersebut. Kabane kemudian mencoba buat ngedeketin batu kehidupannya dengan batu hampanya si Yui. Dan itu berhasil. Yui nggak jadi hancur akibat batu hampa dan akhirnya batu hampa dan batu kehidupannya menjadi satu, dan Yui pun berhasil diselamatkan. Inari pun langsung datang dan mengambil batu hampanya, tapi dia kecewa karena batu itu udah menyatu sama batu kehidupannya si Kabane. Tadinya mau diambil sama dia, tapi Inugami langsung datang sama si Shiki. Inugami bilang kalau batu itu adalah milik Kabane, dan Inari pun gak jadi ngambil dan dikasih lagi kepada si Kabane. Dia pun langsung pergi dari tempat itu. Karena semua sudah selamat, Inugami akhirnya membawa Yui yang terluka ke klinik si nenek. Singkat cerita, Yui pun dirawat sama si nenek dan juga ayah. Kabane yang masih penasaran, dia mau menemui Yui buat menanyakan tentang batu hampanya itu. Kabane mau masuk ke ruangan itu ragu-ragu karena dia ngerasa udah dibenci sama si Akira. Akira kemudian keluar dan bilang kalau dia dibenci Kabane itu adalah bohongan. Dan akhirnya Kabane bisa tenang. Kabane dan yang lainnya pun masuk ke ruangan si Yui. Kabane langsung menanyakan dari mana ia mendapatkan batu hampa itu. Dan ingin tahu asal-usulnya. Yui bilang kalau semua itu berasal dari insiden Kemono. Atau singkatnya sebuah perang antar siluman dengan manusia. Perang itu terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Perang itu juga banyak sekali mendapatkan korban baik di pihak siluman maupun manusia. Karena perang itu sangat besar, jadi pihak siluman membuat batu-batu itu untuk melawan para manusia, sekaligus menahan amukan para siluman. Karena ada siluman yang tidak ingin insiden itu terjadi lagi, jadi para pemimpin siluman membuat batu-batu itu dan begitulah cerita tentang batu itu dibuat. Dan Inugami juga menambahkan cerita dari Yui. Inugami bilang kalau saat itu para pemimpin membuat batu itu ada kemungkinannya kalau Kabane keturunan dari para pemimpin siluman. Dan batu itu juga tersebar di seluruh Jepang yang artinya Kabane bisa mendapatkan petunjuk tentang orang tuanya. Karena Kabane udah mendapatkan informasi batu tersebut, Kabane menjadi sangat senang. Bahkan teman-temannya juga ikut senang dan saling tos-tosan. Sementara itu Inari yang kesal karena gak bisa dapetin batu hampa, ditenengin sama si Nobimaru. Dia bilang kalau ada orang yang bisa mengambil batu itu dari si Kabane.
Kemudian Nobimaru pun datang ke taman buat nemuin si Kon. Kon yang lihat Nobimaru langsung waspada, tapi Nobimaru bilang dia ke situ mau ngasih misi dari si Inari. Kon pun langsung semangat ya kan, dan menanyakan misi tersebut. Nobimaru kemudian menjelaskan misinya. Misinya itu, Kon harus mendekati si Kabane dan mempermainkan perasaannya. Terus membawa si Kabane ke si Inari. Kon pun menyetujui misinya itu. Kemudian keesokan harinya Akira pergi berangkat bersama Yui. Karena Yui mau melakukan perjalanan buat mengevaluasi dirinya. Kabane sama Inugami juga pergi berangkat ke Shikoku, yang dimana dirinya berasal, dan di sana juga ada calon utama Inugami. Tapi Shiki bilang akan diam aja di kantor dan gak akan ikut. Kabane kelihatan sedih karena Shiki nggak ikut, tapi Shiki bilang kalau Kabane sendiri juga pasti bisa. Mereka berdua pun keluar kantor dan sudah bersiap mau berangkat. Tapi sebelum itu Kabane bilang kalau dia mau ke taman dulu, mau bilang kepada temannya. Inugami tahu kalau itu adalah Kon, tapi tiba-tiba Kon muncul dan bilang dia mau ikut ke Shikoku. Karena ikan di sana enak-enak katanya. Tapi Inugami bilang kok si Kon tahu mereka mau ke Shikoku. Kon gak bisa ngejawab dan terdiam. Tapi Inugami memperbolehkan si Kon buat ikut dengannya. Karena dia tahu kalau Inari ngawasin mereka. Setelah itu akhirnya mereka bertiga menuju kepada Shikoku buat mencari informasi tentang orang tuanya si Kabane. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini teman-teman. Bila kalian suka dengan anime ini, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.